Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan atau di minggu depan, dan juga hari ini saya akan menganalisa ada 6 saham di sektor farmasi. Yang pertama IRA, kedua KF, ketiga INAP, keempat KLBF, kelima SIDO, dan keenam TSPC. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound sebentar di awal sesi 1, tapi kemudian dibawa turun dan tutup di zona merah ya. Koreksi 0,85% ke harga 6.373. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 23,4 triliun. Asing hari ini net sell tapi tipis ya, di 133 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical indeks masih mempertahankan support minornya di 6.373 ini ya. Untuk minggu depan kemungkinan masih akan tektokan ya di area 6.300 sampai 6.400 ini. Mungkin bisa rebound untuk minggu depan karena sudah 2 hari candle merah ya. Ada rebound, mungkin ya masih rebound terbatas seperti analisa saya sebelumnya ya. Indeks lagi menunggu momentum, dan kemungkinan kalau tidak mampu breakout 6.500, ISG akan sideways di range harga 6.200. Buruk-buruknya supportnya di 6.200, resistennya di 6.500, dan juga di 6.250 itu ada gap, jadi perlu hati-hati, mungkin nggak ke situ. Kemungkinan juga bisa ya sekitaran 1,5% bisa lah dia nutup gap ya 2-3 hari. Jadi seperti itu untuk ISG, mulai perlu waspada ya. Jadi sektor-sektor juga sekarang kenaikannya nggak bisa berbarengan ya. Paling satu sektor naik habis itu diturunkan sektor yang satu lagi naik ya. Jadi ya harga sahamnya pun akan volatile, naik turunnya juga ya lumayan signifikan ya. Cuman ya nggak sampai ARB lah. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IRA. IRA hari ini kembali ARB, tutup di level harga 2.990. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya, walaupun tipis net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat IRA diakumulasi ya, walaupun tipis diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA sepertinya ya kemungkinan histori sebelumnya akan terulang lagi saat IRA kemarin ya koreksi yang tidak disertai volume. Kalau Bapak Ibu ingat waktu dulu ini di tanggal 10 sampai 11 dua kali ARB, tapi kemudian di hari ketiga dia mampu rebound dan terus naik ya. Jadi ini bisa terulang. Kalaupun dia menyentuh ARB, saya pasang target harga di 2.800 ya. Itu akan ada pantulan sepertinya di 2.800, buruk-buruknya ya ke 2.400 ini. Dan IRA akan sideways ya selama vaksin masih bisa ngangkat ya, sentimen vaksin ya. IRA paling-paling akan sideways di range 2.400 sampai 3.650. Mungkin nggak bisa naik lebih tinggi. Agak berat menurut saya ya, paling-paling ke 3.600. Kalau di harga sekarang, bagaimana cara spekulasi buy ini? Strategi saya ya. Jadi ya bisa diikutin ataupun tidak ya nggak masalah, karena ya kita melihat histori sebelumnya dia sempat 2 kali ARB tapi tidak disertai volume. Hari ini atau 2 hari kemarin juga ARB tidak ada volume ya, karena dijaga harga offernya. Jadi kemungkinan dia hari Senin IRA akan mendekati harga ARB-nya. Kalau harga ARB-nya ada di 2.800-an, mungkin dia akan menyentuh 2.840 sampai 2.870 ya. Di sekitaran situ dia kembali naik. Mungkin seperti itu. Tapi ya namanya kita trading di saham seperti farmasi ini ya sudah harus siap dengan resiko. Kalau dibawa ARB lagi ya harus siap. Tapi saya rasa ya kalaupun dia ARB sekali lagi itu maksimal ARB, nggak mungkin sampai 4 kali. Kemungkinan loh ya. Ya buruk-buruknya lah dia kesini aja nih, ke 2.500 ini. Jadi akan ada mantul lagi ke atas ya. Mungkin masih bisa dia nih balik, minimal menguji lagi 3.650-nya. Jadi seperti itu kalau strateginya ya. Kalau kita lihat ini harga RB-nya ada di 2.000
6% di 2800-an. Bapak Ibu kalau mau coba antri buy di 2820 sampai 2870, coba aja antri buy. Cuman ini disclaimer on ya. Ya, menurut saya sangat beresiko trading di saham IRA. Ya, cuman ya resikonya sesuai dengan returnnya kalau dia balik ke atas lagi itu sekitar 20%. Jadi kalaupun cut loss di 6-7% ya masih wajar. Ya, risknya di 1/3-nya. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF hari ini ditutup ARB di level harga 5.650, turun 6,61%. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy ya. 3 hari asing net buy. Kalau dilihat dari broker Smarinya, terlihat juga saham KF hari ini juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF sama ya, karena price makernya atau yang biasa dibilang bandarnya sama. KF, INAF, IRA itu sama. Jadi ya kalau coba ngantri buy, coba aja antri buy kalau nggak di harga RB, atau ya antri buy di 5.400, itu sekitar penurunan di 4,7%. Kalaupun dia ke bawah lagi ya sekitar harga RB-nya di 5.285 ya. Ini kita hilangkan dulu. Di 4.960 ada EMA 20 dan juga harusnya dia mempertahankan ini. Kita lihat historinya ya, ini dia akan mempertahankan supportnya di 5.400. Kemungkinan ya dia membuat shadow panjang ke bawah terus dia mantul lagi. Harusnya IRA masih bisa ke atas, masih bisa, cuman ya sudah terbatas ya. Maksimal kenaikan IRA ya paling ke menguji 7.380-nya ini ya. Kecuali ada sentimen positif yang kuat mengenai vaksin, baru dia bisa mungkin lewat lagi 7.380 ya. Jadi seperti itu untuk KF ya. Kalau saya coba antri buy di daerah 5.400 ini besok di hari Senin ya. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Ya, ini sangat beresiko trading di saham KF. Jadi seperti itu. KF juga turun tidak disertai volume, mungkin kejadian lagi sama seperti tanggal 10 dan 11 Desember. Saat itu juga KF ARB 2 kali dan tidak disertai volume, dan ini juga saat dia naik 3 hari volume meningkat, dan saat di ARB volume nggak ada. Jadi kemungkinan untuk naik ya ada potensi. Ya, buruk-buruknya dia ke 5.000 nih aja menurut saya, terus balik dulu menguji 6.300-nya lagi. Jadi seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INAF. INAF hari ini terkoreksi juga. ARB di level harga 5.650, turun 6,61%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net sell saham INAF. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF sama menurut saya ya. Dia akan kayak harga RB-nya lagi ya di daerah 5.340 nih ya. Bisa spekulasi buy di daerah zona kuning ini. Tapi ingat ini beresiko ya. Sesuai dengan resiko dan gain yang akan didapat beli di sini. Kalaupun RB ya cut loss saja menurut saya. Kalau bisa dapat cut loss. Tapi harusnya kemungkinan besar 5.200 akan dipertahankan oleh INAF. Kalaupun buruk-buruknya dia ke 4.800 menguji EMA 20, paling-paling dia membuat shadow panjang ke bawah, habis itu dia naik lagi. Kemungkinan seperti itu ya. INAF juga 2 hari ARB ya, tidak disertai volume. Hari ini sempat ada transaksi, tapi kemudian tetap dibawa ke bawah, nggak langsung ARB. Kalau INAF nggak langsung ARB ya, karena ada naik turunnya sebentar terus dia turun. Jadi seperti itu ya. Yang punya dari daerah atas, bagaimana untuk ketiga saham ini? Sudah nanggung, hold aja, nanti kalau dia naik sell on strength aja udah ya. Dan hindarilah, habis itu hindari saham farmasi. Masih banyak saham yang bagus. Yang lagi bagus ya ada konstruksi, infrastruktur, energi, dan batu bara ganti-gantian ya. Minggu ini ganti-gantian naik, dan minggu depan ya masih mereka, dan mungkin ada CPO minggu depan akan coba lah naik ya, karena udah di dekat-dekat support semua CPO ya. Jadi ya paling giliran juga minggu depan, giliran yang naik. Saham Big Bang juga hari ini turun dalam, mungkin juga akan dapat giliran minggu depan ya. Jadi pilih aja yang cocok ya. Kalau bisa sell on strength, saham farmasi jual aja dulu dan hindari ya, karena resiko lebih besar daripada profitnya ya. Jadi seperti itu untuk INAF. Kita langsung saja ke saham keempat.
Saham keempat ada KLBF. KLBF hari ini naik 3,13% ke level harga 1645. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy sangat besar ya, di 109 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat memang ada sedikit akumulasi di saham KLBF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF memang menarik menurut saya ya, karena kemarin sempat menyentuh 1500 kemudian naik. Ya 1500 ini area buy ya, karena ini area support range sideway-nya. Ya, range sideway yang terbentuk dari April 2020 dan juga di situ ada EMA 200 yang menjaga. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin coba antri buy di daerah 1500 sampai 1550 ya udah lumayan profit kan sekarang di 9%, 8%. Arah selanjutnya KLBF ke atas lagi ke 1700, kalau mampu breakout ya arah selanjutnya akan menguji 2000 lagi yang dia buat shadow panjang. Dan memang karakternya ini sering membuat shadow panjang ya. Jadi kemungkinan ya kalau KLBF mampu naik ke 1700, dia akan meninggalkan range sideway-nya ini yang terbentuk ya, terbentuk dari 2014 ya. Sempat bernaik terus dia turun lagi ya, harus ini bisa menjadi momentum kalau sekali lagi KLBF mampu breakout apalagi disertai volume, harusnya bisa. Menurut saya minggu depan kemungkinan KLBF mampu breakout 1700 karena volume juga mulai meningkat ya. 5 hari ini volume meningkat walaupun dia sempat turun 2 hari yang cukup dalam, tapi dia kemudian naik lagi ya. Ini memang berarti KLBF diproyeksikan naik tahun ini minimal ke 2000 harusnya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau coba cicil aja dulu di harga penutupan hari ini. Kalau dia terkonfirmasi breakout baru beli lagi di atas ya. Sisanya kalau dia gagal breakout atau ke bawah, Bapak Ibu take profit dulu ya, beli lagi di bawah. Jadi ya sesuaikan yang mana yang cocok strateginya ya. Karena ya apapun strateginya itu bisa menghasilkan profit kalau yang benar strateginya ya. Jadi seperti itu untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada TSPC. TSPC hari ini ditutup turun 0,56% ke level harga 1770. Sempat menyentuh level terendahnya di 1735, kemudian dibawa naik. Kalau di level Poren malah terus jualan saham TSPC ya. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat juga memang di TSPC lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TSPC masih bagus menurut saya karena dia juga mampu breakout ya. Ini bisa dikatakan breakout resistennya di 1740 dan sekarang dia ada pantulan, sandaran dan volume meningkat saat dia menyentuh 1730. Untuk minggu depan ada potensi TSPC naik lagi. Apakah bisa airbag? Kemungkinan sangat kecil karena minggu depan kemungkinan juga ada perlawanan bayar di daerah supportnya ini. Jadi ya untuk minggu depan ada potensi juga TSPC mengarah ke 2000 ya. Kalau kita lihat upside-nya sekitar 20% malah bisa lebih ke 2200 bisa kalau ya. Cuma target saya 2000 dulu, kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Apakah bisa spekulasi buy? Namanya beli saham di sini ya resikonya lebih besar ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga ARB-nya bisa menurut saya spekulasi buy, dan ya cuman target profitnya terdekat ke 2000 aja. Kalau 2000 dilewatin pasang trailing stop. Masih bisa nggak ke atas? Masih bisa menurut saya. Jadi seperti itu untuk TSPC. Kalau yang belum punya ya seperti saya bilang tadi, ini resikonya lebih besar. Jadi seperti itu untuk TSPC ya. Trading di saham farmasi seperti yang saya bilang resikonya lebih besar ya, walaupun dapat gainnya akan bisa lebih besar dalam satu hari ya. Jadi seperti itu untuk TSPC. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Sido. Sido hari ini turun lagi dalam ya, 2,61% ke level harga 745. Kalau dilihat dari transaksi asing malah terus jual saham Sido ya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Sido memang lagi didistribusi. Yang distribusi juga bandar-bandar atau broker-broker asing luar yang besar-besar ya. Ada Kajat, CS, BK, DR, BK ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido akhirnya breakdown supportnya di 760. Arah selanjutnya
kalau minggu depan atau 3 hari ke depan di Senin, Selasa, Rabu tidak mampu naik ke atas 760, ya arah Sido akan ke supportnya 700. Dimana bisa spekulasi baik, kalau saya nunggunya mending nunggu di bawah di area 720 sampai 710 ini. Kemungkinan akan ada pantulan di daerah sini. Mungkin nggak dia breakdown dari situ. Kemungkinan sangat kecil karena di situ juga ada MA20. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga 720, cut loss-nya di bawah MA200-nya jadi 670. Itu sekitar 7% dan target profit karena dekat sekitar 5%, tapi kalau mampu breakout di arah selanjutnya ke 850 itu sekitar 17%. Ya, jadi seperti itu untuk Sido. Yang sudah punya dari daerah atas yang nggak mau cut loss ya approach down aja di daerah zona hijau ini. Menurut saya mungkin nggak turun lebih dalam ya, seperti saya bilang kecil kemungkinan ya. Berpotensi Sido mempertahankan 700-nya kalau dilihat ya. Jadi seperti itu. Volume juga masih besar saat penurunan, berarti seller masih kuat. Dan indikator MACD juga sudah membentuk dead cross dan sudah di bawah perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya, potensi Sido ke bawah. Ya, seperti itu aja untuk Sido. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.